Pernah nggak kamu ngebayangin? Gimana rasanya kalau semua hal yang kamu rencanakan gagal, kalau usahamu ternyata sia-sia, kalau kamu tetap jadi kamu yang sekarang, sampai 5 atau 10 tahun ke depan, masih di tempat yang sama, masih dengan rasa malas yang sama, masih dengan alasan yang sama, kedengarannya nyebelin, menyakitkan. Tapi itulah titik baliknya. Kita semua pernah dengar saran klasik, bayangkan dirimu sukses, visualisasikan mimpimu, maka kamu akan mencapainya. Tapi kenyataannya, semakin sering kamu membayangkan dirimu di puncak, seringkali kamu justru makin kehilangan arah buat naik ke sana. Kenapa? Karena otak manusia bekerja dengan cara yang sangat aneh. Saat kamu terlalu sering membayangkan hasil akhir yang menyenangkan, otakmu bisa keliru menangkapnya sebagai bengkak. Kamu merasa puas, padahal belum ngapa-ngapain. Dan saat kenyataan gak sesuai dengan gambar di kepala, kamu kecewa, kamu nyerah, kamu ngerasa gagal sebelum bertarung. Disinilah konsep visualisasi terbalik masuk, sebuah teknik psikologis yang terdengar aneh. Alih-alih membayangkan kesuksesan, kamu justru membayangkan apa yang terjadi kalau kamu gagal. Kedengarannya negatif ya, tapi coba dengarkan baik-baik. Bayangkan kamu tetap jadi kamu yang sekarang. Kebiasaanmu masih sama, lingkunganmu masih sama, alasanmu pun masih itu-itu aja. Lalu, kamu lihat hidupmu 5 tahun ke depan, masih di tempat yang sama. Masih ngerasa harusnya bisa lebih dari ini, tapi nggak tahu kenapa nggak juga berubah. Itu bukan sekadar rasa takut. Itu adalah alarm, sinyal dari otakmu bahwa kamu harus bertindak. Sekarang, ilmuwan menyebut ini sebagai mental contrasting atau kontras mental. Dibuktikan oleh psikolog Gabriel Oettingen dari New York University. Orang-orang yang membayangkan impian mereka, lalu membandingkannya dengan hambatan dan potensi kegagalan, ternyata jauh lebih berhasil mencapai tujuan. Kenapa? Karena mereka nggak cuma mimpi. Mereka juga siap menghadapi kenyataan. Visualisasi kegagalan bukan berarti kamu pesimis. Justru disitulah kamu bisa mengubah arah. Karena kamu mulai sadar apa yang akan terjadi kalau kamu tetap diam. Contoh nyatanya, para atlet elit dunia, Navy SEAL, hingga CEO top dunia, banyak yang pakai teknik ini. Sebelum bertanding atau mengambil keputusan besar, mereka membayangkan skenario gagal. Apa yang terjadi kalau aku salah langkah? Apa akibatnya kalau aku tidak disiplin sekarang? Dengan cara itu, mereka siap karena mereka tidak membiarkan kegagalan datang sebagai kejutan. Mereka menghadapi kemungkinan terburuk. Sebelum kenyataan memaksa, otak manusia bekerja lebih baik saat menghadapi ancaman. Tapi bukan ancaman yang datang dari luar, melainkan ancaman yang kamu kontrol dengan membayangkan kegagalanmu sendiri. Kamu bukan menakuti diri, tapi menghidupkan rasa bertanggung jawab. Coba kamu praktikkan malam ini. Sebelum tidur, pikirkan, apa yang terjadi kalau aku nggak berubah? Apapun selama 3 tahun ke depan. Visualisasikan itu dengan jelas. Versi dirimu yang lelah, kesepian, kecewa, bukan buat menyiksa diri, tapi biar kamu tahu itu bisa terjadi kalau kamu nggak bergerak sekarang. Dan jika kamu nggak rela jadi versi itu, maka kamu akan mulai hari ini. Visualisasi terbalik bukan tentang takut gagal, tapi tentang menggunakan rasa takut secara sadar untuk membuat langkah yang lebih tegas. Karena nyatanya yang bikin kamu bergerak bukan cuma harapan, tapi juga rasa nggak rela. Mungkin selama ini kamu sudah cukup banyak bermimpi, sudah cukup banyak berandai-andai sukses. Sekarang saatnya kamu membayangkan kegagalan. Bukan untuk menjatuhkan dirimu, tapi untuk mengangkatmu lebih tinggi karena bukan mimpi yang mendorong kita naik, tapi rasa takut jatuh yang membuat kita melangkah lebih hati-hati dan lebih jauh. Channel Trippin', tapi biarkan pikiranmu terus berjalan. Karena yang mengubah hidupmu bukan motivasi, tapi kesadaran.